Tanah Laut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pelaihari yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut. 60 km dari kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 5 kelurahan, dan 130 desa. Batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebelah utara berbatasan dengan kota Banjarbaru, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Satui atau Kabupaten Tanah Bumbu, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dengan tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan di daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam dokumen perencanaan, rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang menjadi sasaran untuk dicapai adalah: yang pertama, meningkatkan layanan perizinan dan non-perizinan. Yang kedua, meningkatkan investasi di daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu gerakan perubahan secara sistematis dan konsisten di DPM-PTSP Kabupaten. Kami, karyawan dan karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan melakukan beberapa perubahan yang meliputi 6 area. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Ketiga, sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Yang kelima, penguatan pengawasan. Dan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati. 1. Pada area manajemen perubahan, upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja, menyusun rencana kerja, kepala dinas sebagai role model, menetapkan agen perubahan, serta kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan semangat kebersamaan dalam perubahan seperti mengikuti senam setiap hari Jumat dan kegiatan gotong royong untuk kebersihan halaman kantor. 2. Area penataan tata laksana. Upaya yang dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur atau SOP kegiatan dan pelayanan perizinan dan non-perizinan, mensosialisasikan serta mengevaluasinya.
Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi Aperindo dan OSS RBA serta aplikasi Siperi Tercantik atau Sistem Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Terintegrasi, Cepat, dan Simpatik. Operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi yaitu melalui aplikasi Simpek, Sidika, Simponi, dan eKita serta operasional pelayanan perizinan dan non-perizinan juga menggunakan teknologi informasi OSS, Aperindo, perizinan online, website DPM PTSP, SMS Gateway atau SMS Jitu, serta One Day Service. DPM PTSP Kabupaten Tanah Laut juga telah menyampaikan laporan keterbukaan informasi melalui PPID Pembantu Dinas ke PPID pada Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut. 3. Area Sistem Manajemen SDM. Upaya yang dilakukan adalah unit kerja telah menyusun proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun ke depan yang berpedoman pada peta jabatan dan hasil analisis jabatan. Usulan CPNS untuk formasi pengolah bahan perencanaan telah direalisasikan dengan ditempatkan 1 orang CPNS. Dalam rangka pengembangan karir pegawai, juga telah dilakukan mutasi dan promosi ASN. Pengembangan kompetensi pegawai dengan mengusulkan pegawai mengikuti Diklat TK Dasar BKPM, BIMTEK, dan sosialisasi melalui Zoom meeting. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai yang berprestasi. 4. Area penguatan akuntabilitas. Upaya yang dilakukan adalah pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan perjanjian kinerja. Pimpinan setiap bulan rutin memantau dan menyampaikan laporan pencapaian kinerja kepada Bupati Kabupaten Tanah Laut. 5. Area penguatan pengawasan. Upaya yang dilakukan adalah pembentukan unit pengendalian gratifikasi, pemasangan spanduk, banner, dan pesan informasi melalui media sosial terkait bebas pungli dan penandatanganan fakta integritas, membangun lingkungan pengendalian melalui identifikasi resiko kegiatan pelayanan perizinan dan non-perizinan dan penyusunan manajemen resiko, memfasilitasi pengaduan masyarakat secara langsung, kotak pengaduan, maupun melalui media elektronik dan e-lapor. Melakukan identifikasi atau pemetaan benturan kepentingan, mensosialisasikan serta mengevaluasi. 6. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dilakukan adalah kebijakan standar pelayanan telah ditetapkan dan dimaklumatkan serta telah disusun SOP. Upaya penerapan budaya prima melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, yaitu Aperindo, OSS,
perizinan online, website DPM PTSP, SMS Gateway atau SMS Jitu, anjungan informasi touchscreen, media sosial, smart TV layanan publik. Meningkatkan sarana atau media informasi tentang pelayanan yang mudah diakses, yaitu pelayanan perizinan keliling, one day service, iklan layanan, pemberian reward dan punishment untuk pemohon perizinan dan non-perizinan. Inovasi layanan, Simulasi layanan mandiri one day service, sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan terintegrasi cepat dan simpatik. Si peri tercantik. Pertama, lihat persyaratan izin. Di menu ini, kita dapat melihat persyaratan jenis izin dan mendownload formulirnya. Kedua, melakukan registrasi. Di menu ini, dilakukan pengisian formulir registrasi untuk mendapatkan akun pemohon. Ketiga, melakukan pengajuan pendaftaran izin. Setelah mendapatkan akun, pemohon dapat login ke dalam aplikasi dan melakukan pengajuan pendaftaran izin secara mandiri. Setelah terverifikasi, maka pemohon dapat melakukan pencetakan SK izin.